Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Trisno Utami akan menjelaskan mengenai monitoring sinyal jaringan serta penyusunan SOP kebijakan keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram. Latar belakang. Pada saat ini, perkembangan informasi berkembang dengan sangat pesat pada teknologi jaringan komputer, mulai dari perkembangan perangkat komputer tersebut hingga perkembangan aplikasi-aplikasi yang dapat membantu segala bentuk aktivitas manusia. Peranan teknologi informasi dan jaringan komputer pada aktivitas manusia saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi dan jaringan komputer ini telah menjadi fasilitator utama bagi berbagai kegiatan tak terkecuali pada bidang pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan lain sebagainya. Pada bidang perkantoran seperti pada kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo, yang juga tidak luput dari penggunaan teknologi informasi dan jaringan komputer dalam melayani seluruh kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi dan jaringan komputer atau internet. Pada saat ini, keamanan pada teknologi informasi dan komunikasi sangatlah penting pada kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Mataram untuk menghindari hilangnya data-data penting dan menjaga keamanan data milik pemerintah daerah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat diambil adalah 1. Bagaimana serangan cyber yang makin meningkat pada sistem elektronik milik pemerintah daerah Kota Mataram. 2. Apakah dengan standar operasional prosedur atau SOP dapat menjadi proses terdokumentasi yang dimiliki kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Mataram. Batasan masalah. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka agar pembahasan lebih terarah dan tidak melenceng jauh dari apa yang akan dibahas, diperlukan adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah tersebut adalah memastikan CSF telah diinstal pada WHM cPanel, login sebagai routing ke alamat WHM, pengelolaan data dan analisis yang dilakukan dengan penggunaan data-data yang diperoleh dari panduan tata cara menganalisa hasil log firewall IP deny pada WHM cPanel. Tujuan penelitian, salah satunya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teknologi metodologi penelitian. Manfaat yang diperoleh dalam penyusunan laporan penelitian adalah sebagai berikut. Peneliti dapat menyelesaikan tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian, kemudian dapat mengetahui bentuk-bentuk serangan cyber dan mengetahui cara menangani serangan cyber. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakanlah langkah awal yang dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai pedoman untuk melakukan tahapan selanjutnya. Dalam penelitian, metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif. Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif karena objek yang diteliti bersifat alamiah dan data-data yang diperoleh berupa kata-kata dan gambar. Adapun metode yang digunakan adalah proses pengumpulan data, yaitu observasi dan studi pustaka. Lokasi penelitian. Dalam penelitian atau monitoring sinyal jaringan ini, peneliti melakukan penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Mataram. Jadwal pelaksanaan. Penelitian monitoring sinyal jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Mataram dilakukan pada bulan Desember tahun 2021. Monitoring sinyal jaringan. Analisa pendekatan statistik dibagi menjadi beberapa bagian, yakni A. Pengelompokan berdasarkan klaster atau region asal penyerang. Pengelolaan klaster atau region asal penyerang dapat dilihat di tabel berikut ini. B. Pendekatan berdasarkan jenis serangan. Pada rentang waktu 8 hari tercatat pada report CSF bahwa serangan yang terjadi yakni Distributed SSH Attack atau serangan Brute Force SSH, Violate Login from SSH, Violate Authentication, Distributed SSH, dan distribusi merupakan tools atau alat untuk dapat
terhubung dengan server jarak jauh. SSH attack memanfaatkan sistem target yang menggunakan sandi yang lemah atau weak password, dan kemudian dapat mudah ditebak sehingga memudahkan tools untuk mencoba kombinasi kredensial sebanyak mungkin untuk mendapatkan akses yang tidak sah. C. Pendekatan berdasarkan klaster asal IP penyerang. Pengecekan lebih detail apakah IP di atas memiliki riwayat penyerangan atau server lain dapat kita cek di website www.abusepdb.com. Situs ini merupakan salah satu proyek yang memiliki visi mengamankan website dengan memerangi penyebaran serangan hacker dan aktivitas ilegal lainnya dengan menyediakan pusat data hitam atau blacklist IP. Jika administrator mencatat aktivitas yang cukup mencurigakan pada servernya, dapat melaporkan dan menemukan alamat IP. Dan berikut ini adalah IP abuse reports. Standar Operational Procedure atau SOP. SOP atau Standar Operational Procedure yang terstandarisasi dan eksplisit adalah aspek penting dari setiap sistem kualitas yang akan menghadirkan kemampuan untuk bekerja secara selaras dan sesuai standar yang ada. SOP yang dibuat dengan benar akan memastikan Anda dan tim Anda beroperasi dalam proses yang formal dan terkoordinasi. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi mengurangi resiko kesalahan. Dan berikut adalah standar operasional atau SOP mekanisme pengaduan insiden cyber dan perangkat daerah. Tabel tersebut merupakan standar operasional prosedur atau SOP dalam melakukan pengaduan insiden cyber dari perangkat daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Mataram. SOP ini bertujuan untuk mempermudah dan agar jalur pengaduan cyber lebih terarah. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada hasil dari monitoring. Monitoring jaringan adalah untuk mengetahui apakah serangan cyber meningkat atau tidaknya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Mataram. Yang kedua, adanya standar operasional prosedur atau SOP dapat membantu memudahkan karyawan dan memonitoring sinyal jaringan karena dilakukan dengan mekanisme yang benar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.